Salam bahagia selalu untuk kita. Saya Marianus Elius Delis, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP Negeri 2 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, yang menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Bapak Ibu yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 3 poin besar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana di sini saya memuat 5 poin penting yang berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini adalah potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Potret pendidikan Indonesia pada zaman kolonial, ya, di mana terlahirnya proses dinamika pendidikan seperti yang dialami saat ini adalah berkat perjuangan luhur dari tokoh-tokoh pendidikan nasional seperti Ki Hajar Dewantara. Momentum lahirnya Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922, meskipun pada saat itu pengaruh kolonial sangat tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi semangat nasionalisme yang tinggi tetap ada dalam jiwa pemuda Indonesia, khususnya Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan buah dari semangat untuk menegakkan kebebasan bangsa Indonesia dari kebodohan dan keterbatasan yang diciptakan oleh kolonial Belanda saat itu. Dengan lahirnya Taman Siswa, secara perlahan bangsa Indonesia mulai mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Poin yang kedua adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya memakai dua pemahaman di sini. Yang pertama, pengajaran atau onrvis, di mana merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian di situ ada pendidikan offering, ya, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di situ antara pendidikan dan pengajaran, ya, ada relevansinya di situ, ada kesesuaian di situ. Jadi merupakan usaha, ya, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, setelah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita masuk ke poin yang ketiga. Di situ adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ya, dasar pendidikan yang menuntun. Ya, tujuan pendidikannya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya.
Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Itulah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kita kembali lagi. Eh, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Yang berikut adalah budi pekerti. Budi pekerti, di sini saya memiliki konsep peta berpikir seperti ini, di mana di situ ada pemahaman, kemudian di situ ada siapa yang berperan, kemudian siapa yang memberikan tuntunan teladan. Nah, di situ yang pertama pemahaman. Pemahaman di sini, ya, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, siapakah yang berperan? Di sini adalah keluarga. Ya, memberikan tuntunan dan teladan. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian tuntunan dan teladan, ya, ada keluarga dan guru sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Ya, baik. Itu berkaitan dengan budi pekerti. Sekarang kita masuk kepada impian besar Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Tadi kalau yang pertama tadi kita masuk pada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, sekarang kita masuk ke impian besar Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke sini. Di sini ada impian besar Ki Hajar Dewantara dalam memajukan pendidikan Indonesia. Ada dua bagian penting di sini. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Koneksi dua hal yang tak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah suatu kesatuan yang utuh. Menurut KHD, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan dan peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Berikutnya, pendidikan adalah perubahan. Analogi yang tepat itu adalah tata surya, ya. Selalu bergerak dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti atau statis. Kebudayaan itu dinamis, tidak boleh statis. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan bagi Ki Hajar Dewantara harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika kebudayaan itu terisolasi, itu akan berujung pada sebuah kekacauan. Pendidikan pun sama.
tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Dalam tata surya, kalau planet itu berhenti bergerak, akan terjadi sebuah kekacauan ketika tidak melakukan pertukaran kebudayaan. Nah, maaf, ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, bukan untuk menyamakan semuanya, tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Maka lahirlah nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari kebudayaan. Anak tidak ada yang sama. Biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu relevansi pemikiran KHD terhadap transformasi pendidikan. Kita mulai yang pertama. Ya. Oke. Yang berubah adalah budi pekerti. Ya, di sini yang berubah adalah budi pekerti. Ada dua. Ya, ada dua di situ. Nah, olah cipta berarti menajamkan pikiran, olah rasa atau menghaluskan rasa. Olah karsa memperkuat kemauan, olahraga berarti menyehatkan raga. Maka pendidikan itu harus holistik dan seimbang, tidak gampang, tidak timpang. Kalau pendidikan dilakukan dengan seimbang, akan terjadi keseimbangan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, melahirkan insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, di sini pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat berorientasi kepada anak. Tujuan pendidikan kita adalah murid-murid dan murid, yakni berorientasi kepada siswa, bebas dengan segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta satu hak, namun berhamba pada sang anak. Ada poin yang pertama di situ, ya di situ juga ada prinsip perubahan. Nah, ini yang berhubungan, yang relevan dengan pemikiran KHD. Ya. Yang pertama, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa dengan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Meskipun kodrat zaman berubah, kita harus tetap menjaga nilai esensi dari kekayaan budaya kita. Konsentris. Pendidikan itu harus menghargai keunikan, maka pendidikan itu memerdekakan. Ibarat petani, tumbuhkanlah padi sebagai padi. Jangan memaksa dia bertumbuh jadi jagung. Tidak akan berhasil. Jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Masing-masing itu memiliki kodrat alam yang berbeda. Itulah yang dinamakan keberagaman. Konvergensi. Kita harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan. Baik, nah ini pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tadi ada 3 poin penting di sini. Maka baik, terima kasih. Salam merdeka. Baik, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya akan mengembangkan pendidikan karakter. Selama pembelajaran, saya akan mencoba menghadirkan kegiatan kerjasama, memperkuat toleransi dengan sesama teman maupun semua warga sekolah, sopan santun kepada sama manusia, dan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi. Mendorong kreativitas peserta didik. Saya mencoba mengarahkan peserta didik untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan membuat inovasi. Menerapkan pembelajaran yang menjunjung tinggi kodrat alam dan sesama dan zaman, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang menghormati setiap potensi peserta didik dengan tidak membedakan, namun kita selaku guru dapat memberikan tuntunan atau arahan agar mereka bisa berkembang lagi
Dan selama pembelajaran, saya akan berusaha mengenalkan hal-hal yang sesuai dengan zamannya, agar peserta didik tidak tertinggal zaman dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Mulai dengan pembelajaran menggunakan teknologi seperti peserta didik diminta membuat PowerPoint presentation, membuat sebuah produk, dan hasil editan mereka dengan menggunakan aplikasi editor dan sebagainya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.